Latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan fase penting dalam perkembangan anak, di mana kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan motorik. Melalui studi kasus di PAUD Ceria, diharapkan dapat terlihat bagaimana lembaga ini mendukung perkembangan menyeluruh anak dan mempersiapkan anak untuk jenjang pendidikan berikutnya. PAUD Ceria memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak. Latar belakang ini perlu mengembangkan profil PAUD Ceria termasuk visi misi, metode pembelajaran serta peran lembaga dalam mendidik anak sesuai dengan standar yang berlaku di pendidikan anak usia dini di Indonesia. Rumusan masalah 1. Apa saja metode permainan dan kolaborasi yang diterapkan di PAUD Ceria dalam mendukung pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai Pancasila. 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kegiatan permainan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak di PAUD Ceria. Tujuan, ada 7 tujuan. Yang pertama, menilai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan pada PAUD Ceria dalam mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak usia dini. 2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi PAUD Ceria dalam proses pembelajaran dan mencari solusi untuk mengatasinya. 3. Menganalisis tingkat keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran di PAUD Ceria serta dampaknya pada perkembangan anak. 4. Mengevaluasi kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana di PAUD Ceria dalam menunjang pembelajaran dan memastikan keselamatan serta kenyamanan anak-anak. 5. Mengidentifikasi strategi pendidikan karakter yang diterapkan di PAUD Ceria dan mengatur keberhasilan strategi tersebut dalam membentuk karakter anak usia dini. 6. Menilai dampak pendekatan pembelajaran terhadap kemampuan dan kognitif anak, serta menganalisis kesesuaian metode tersebut dengan standar perkembangan anak usia dini. 7. Memastikan kesesuaian program pembelajaran PAUD Ceria dengan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional. Pembahasan A. Metode permainan dan kolaborasi yang mendukung pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satu metode yang digunakan dalam permainan dan kolaborasi yaitu Team Games Turnamen atau TGT adalah kegiatan bermain sambil belajar untuk menguatkan profil pelajar Pancasila pada anak usia 0-8 tahun. Hasil dari bermain sambil belajar dengan TGT memunculkan perilaku yang mencerminkan sikap Pancasila seperti bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan permainan, mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab, bersatu mencapai kemenangan, serta berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan memunculkan sikap kreatif. Bagian B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan permainan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak PAUD Ceria. Adapun beberapa faktor pendukung pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Pancasila di PAUD, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, peran pendidik. Peran pendidik yaitu pendidik yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat membantu dan memudahkan anak-anak dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaan pemilihan metode dan strategi pembelajaran tepat yaitu untuk membantu anak-anak dalam memahami mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Yang ketiga, pemilihan bahan ajaran yang tepat. Pemilihan bahan ajaran yang tepat
dan juga harus menarik dan menyenangkan agar dapat meningkatkan minat anak untuk belajar dan mengintegrasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, lingkungan pendidik yang mendukung. Lingkungan pendidik yang mendukung dapat memudahkan proses mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dan membuat anak merasa nyaman dan siap untuk belajar. Selain itu, lingkungan yang ramah anak dan berbudaya Pancasila dapat memperkuat pelajaran nilai-nilai Pancasila. Dan terakhir, yang kelima, dukungan orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membantu proses integrasi nilai-nilai Pancasila pada anak. Dan orang tua dapat menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan anak-anak di luar lingkungan sekolah. Hal ini dapat membantu anak memahami bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya dipelajari di sekolah, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, aktivitas belajar sambil bermain sangat penting untuk mengetahui perkembangan kognitif, sosial, emosional anak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di PAUD ceria dan membantu anak memahami nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.